Jadi di tahun 2026 ini, Kia masuk ke Indonesia udah nggak lihat Indomobil lagi. Tapi langsung dari Korea sana, ATPM-nya bawa mobil-mobil mereka. Dan produk pertama mereka yang akan dijual sesuai dengan pasar Indonesia itu Kia Carens. Kalian ingat Kia Carens yang bentuknya kayak gini? Nah, ini adalah varian facelift ya. Tapi kalau di India namanya jadi Kia Carens Clavis. Varian yang lebih tinggi, bukan facelift ya. Jadi kalau Indonesia jadinya facelift. Karena yang lama itu udah nggak dijual lagi. Tapi lu lihat dong modelnya. Gila, ini keren banget ya. Ini bisa dibilang MPV under 400 juta yang paling ganteng. Depannya ganteng, sampingnya ganteng, belakangnya ganteng. Dan interiornya pun juga ganteng ya. Gue suka banget sama lampu depannya ya. Dia nyambung sampai ke sini. Kesannya tuh kalau orang lihat pertama kali lihat mobil ini ya, ini EV ya. Ini mobil listrik ya? Bukan. Ini dia masih 1500 cc. Varian turbonya hilang sekarang, hanya 1500 cc saja dan mesinnya sama kayak Hyundai Stargazer. Jadi 1500 cc, tenaga 114 dan torsinya 144 Nm. Transmisinya pakai IVT. Jadi bukan CVT, dia pakai IVT. Bedanya kalau IVT dia bukan dari cincin-cincin yang dirakit jadi satu, dia pakai kayak semacam rantai baja. Jadi lebih kuat katanya dibandingkan dengan CVT biasa. Tapi kita lihat lagi desainnya. Jujur ya, ini beda banget sama Kia Carens yang sebelumnya. Lihat, nih. Lampu depannya, ini walaupun dia nggak ada proyektornya, tapi dia 3 biji. Ya, bentuknya kotak-kotak gitu. Dan kalau lampu sennya nyala, nanti dia berubah jadi kuning di bagian sininya. Kelap-kelip ya. Dan dia punya parking sensor. Di depan tuh ada 4 ya. Karena ini varian paling tinggi, jadi ada yang 319 dan 399 juta. Dia punya garansi 7 tahun atau 200.000 km. Panjang. Bahkan lebih panjang dibandingkan dengan saudaranya ternyata. Kemudian, dia tuh punya radar juga di bagian sini. Radarnya kiri sama kanan. Nggak tahu, dia nggak taruh di tengah ya. Tapi ini ada nih. Yang ini ada nggak? Oh ada loh. Dia radarnya 2 loh. Kiri kanan ya. Jadi dia sudah lengkap dengan ADAS, Adaptive Cruise Control, sama Lane Keeping Assist. Jadi kurang lebih sama speknya, mirip-mirip kayak Stargazer X ya, yang paling tinggi. Tapi ini harga 399. Terus juga dia sudah pakai logo Kia terbaru. Jadi dia rata ya, ada brush garis-garis gitu, kelihatan kayak KN ya. Sama di atasnya ada kamera. Di sini juga ada kamera karena sudah lengkap dengan surround view kamera atau kamera 360. Dan yang gue suka dari Hyundai Kia Group itu ya, kalau misalnya kita pakai lampu sen gitu, kiri atau kanan, nanti di layar tuh ada kayak spion kecil ya, digital. Nah, itu kita jadi nggak perlu ngeliat spion, udah bisa lihat dari speedometer aja. Cakep. Nih, lihat. Bannya ya, dia pakai 215-55R17 dan desainnya nggak terlalu futuristis tapi udah cocok sama desain mobilnya. Terus ke samping, dia juga ada kamera lagi di bagian spionnya, ada blind spot monitoring juga, jadi ada logo segitiga di situ ya. Nah, kalau kita lihat bagian pilarnya, dia tuh masih sama kayak Kia Carens yang lama. Dan kalau kita lihat pilarnya lagi ya, dia tuh kayak dikasih plastik lagi gitu loh. Jadi kayak bukan bawaannya dan dibikin floating. Nah, sama kalau di India sana ada yang tipe lebih tinggi, yaitu tipe yang pakai panoramic sunroof, yang ini pakai sunroof aja. Jadi sunroofnya cuma segini aja, nggak sampai ke belakang. Tapi untuk di bawah 400 juta, MPV yang pakai sunroof siapa? Di bawah 400 juta. Wuling Cortez. Ya. Jadi kurang lebih mirip kayak Wuling Cortez, ada sunroofnya. Dan pintu tengahnya dia panjang. Jadi buat kita akses keluar masuk itu gampang. Nah, kalau ke belakang, suspensinya pakai torsion beam, ada rem cakramnya, dan lihat dong, ini niat banget. Dalamnya tuh pakai liner karpet, ya. Jadi inner fendernya itu bukan dari plastik nih, dari karpet. Ini ada plus minusnya. Plusnya dia memang lebih mahal, terus juga lebih kedap suara, tapi minusnya kalau dalam jangka waktu lama gitu ya, lama-lama dia suka turun. Nah, mesti diganti. Cuma diganti pun juga nggak mahal sih. Kayak Ioniq gua tuh udah pada turun, bikin sendiri akhirnya. Oke, ke belakang. Nah, desain belakangnya juga ganteng, mirip kayak desain Kia terbaru ya. Lampunya dari ujung ke ujung, dan kalau kita lihat tuh detailnya ada garis-garis di bagian sini. Nah, sama dia punya fog lamp di bagian sini nih. Ini kalau misalnya kita nyalain fog lampnya, nanti dia nyala merah ke belakang. Tapi itu pakainya pas lagi berkabut aja. Jangan pas lagi nyetir biasa, jadi bikin silau ya. Terus di sini ada kamera di belakang. Nah, ini yang lucu nih, buat lampu plat nomornya warnanya oranye. Warnanya bukan LED yang putih-putih gitu. Parking sensor ada 4, di bawah dia ada wiper.
Ini bukan spoiler ya, tapi emang bentuknya kayak spoiler. Shark fin antena sama head-mounted stop lamp. Bukanya di sini. Belum elektrik. Oke. Nah, bagian belakangnya sebenarnya secara dimensi dia tuh masih mirip-mirip ya. Jadi bagian interiornya tuh secara panjang lebarnya nggak berubah dibandingkan dengan Cairns yang lama. Ya, memang kalau kita lihat belakangnya bagasinya nggak begitu gede, tapi itu pun karena si kursi belakangnya ini bisa rebahnya tuh jauh banget tuh ke belakang sini. Jadi kalau misalkan kalian mau keluar kota, butuh barang bawaan lebih banyak ya, nggak bisa terlalu rebah. Ya segini cukup lah. Dan kalau misalkan kita mau lipat, dia bisa dilipat rata lantai seperti ini. Nah, oke. Ada laci di bagian bawahnya. Oh gede nih, ada 3 biji. Tuh. Sama kita bisa buka ya. Jadi ini bisa kita buka, nanti kita puter buat nurunin spare tire. Jadi di bawahnya ini dia masih ada ban serep ya. Tidak kelupaan juga di belakang sini ada sebuah lubang speaker. Tahu nggak? Ini buat apa? Subwoofer. Karena tipe tertingginya ini yang harga 399 juta, dia sudah dilengkapi dengan audio dari Bose. Jadi memang secara spek mirip banget kayak Stargazer X ya. Masuk ke dalam interiornya. Nah, dibandingkan dengan Kia Carens yang model sebelumnya, yang sekarang jadi lebih mewah ya. Jadi desain interiornya itu mirip kayak Kia-Kia yang kita kenal. Layarnya besar, 2 kanan kiri ya di speedometer sama di bagian sini ya. Terus juga setirnya dia sudah tilt dan teleskopik. Tapi teleskopiknya panjang loh nih. Sayangnya nih ya, dia tuh setirnya belum kulit. Jadi dia masih pakai poliuretan biasa. Jadi kalau misalkan kalian beli Kia Carens nggak ada salahnya bawa ke tempat trim ya, ganti kulit nih, pasti jadi lebih enak. Ini poliuretan biasa. Dan untuk yang tipe ini, bedanya sama yang di India adalah dia nggak ada opsi jok kulitnya. Jadi kulitnya itu cuma di bagian samping aja ya, tengahnya itu dikasih fabric. Tapi ini fabricnya sih bagus ya motifnya ya. Jadi nggak kelihatan kayak, aduh belum kulit nih, tetap kelihatan bagus. Terus material dashboard, memang kalau kita lihat ini semuanya keras ya. Plastik-plastik sini keras dan plastiknya tuh agak mengkilap. Jadi kalau misalnya kita lihat tuh terasanya agak kurang mahal. Tapi ya secara desain kita jadi lupa sama bentuknya gitu loh. Pas kita lihat bentuknya tuh bagus, sama dia tombol-tombolnya juga masih lengkap. Jadi kayak misalkan nih, kalau misalkan kalian nggak suka semuanya ada di layar gitu ya, tenang aja. Ini masih ada tombol fisik buat AC-nya, meskipun tombolnya kapasitif semua ya. Yang sebelah kiri sini buat seberapa kencang AC-nya, ya ini tombol AC-nya juga bisa dipencet dari sini, ya. Sama ini apa nih? Oh, bisa diganti, bisa jadi AC, bisa jadi navigasi, setup media radio atau AC. Oh, oke, lucu ya. Ini buat apa nih? Oh, ini buat temperatur. Kalau pencet navigasi, ada setup media, radio, SIG, track, navi, map ya. Ini jadi volume. Oh enggak, bukannya apa? Oh, mau ganti ini nih, FM. Ya, ke sini dia. Ini buat volumenya sebelah kiri. Oke. Tapi yang ini nggak bisa diganti nih, auto climate, off, front, sama rear. Terus AC-nya ini juga bisa kita atur dari sini ya. Kayak gini bentuknya. Nah, terus ini menunya seperti ini. Kurang lebih mirip kayak menunya Hyundai dan Kia yang lain ya. Cuma ini gambarnya tuh modern ya. Ada Android Auto, Apple CarPlay juga, ya kan. Dia bisa wireless juga, via USB cable or wireless. Ada Waze di sini. Oke, cek network connection. Jadi kayaknya bisa dikoneksikan dengan WiFi baru bisa nyala tuh. Nah, ke bawah sini, ya. Di sini ada tombol. Ini sebenarnya buat penghangat sama pendingin kursi aslinya. Tapi yang versi Indonesia nggak ada. Ini parking sensor. Nah, ini buat kamera 360-nya. Dan seperti biasa kamera 360 bawaannya Hyundai Kia Group itu bagus gambarnya. Sebelah kanan sini ada hill descent control, ada drive mode ya. Gambarnya tuh lihat. Eco, normal, sport. Bagus ya. Gue suka kalau bentuk-bentuknya Kia tuh bikin tampilan tuh bagus. Tuh, cakep ya. Ke bagian bawah dia ada wireless charging, ada 12 volt colokan, USB A, USB C, sama nah ini dia. Buat maticnya seperti ini ya. Bisa geser kiri buat jadi manual. Udah ada electronic parking brake, auto hold, cup holder, ada tempat penyimpanan lagi. Sama ini buat, ini kecil sekali. Kayaknya nggak bisa terlalu banyak. Oh, ada deng. Dalam ya. Jadi dia dibikin 2 layer seperti ini ya. Oke. Terus di sini juga ada tempat penyimpanan gede dan dia nggak soft opening ya. Ini apa nih?
Oh, ininya buku servisnya dia dikasih bahan kayak semacam apa ini, Sen? Ini bahan yang ramah lingkungan gitu kali ya. Nah, di atas ada tombol buat lampu, sudah LED. Di sini nggak ada kaca, di sini ada kaca tapi nggak ada lampu, ada tempat buat naruh kacamata, ya. Sama, ada sunroofnya di sini dan bisa kita buka pakai tombol di atas. Sunroofnya nggak begitu gede, tapi untuk di kelas ini ada sunroof itu sudah bagus. Nah, di sebelah kanan ada tombol buat engine start stop button, vehicle stability control, sama kuncinya katanya sudah ada remote engine startnya. Yang gue suka juga ini nih, kalau Hyundai Kia Group kalau bikin ADAS itu bagus. Jadi adaptive cruise control sama lane keeping assist itu tombolnya pisah. Kita bisa nyalain lane keeping assist-nya aja tanpa harus nyalain adaptive cruise control dan sebaliknya, ya. Jadi kita bisa pilih gitu. Sebelah kanan sini kosong, nggak ada apa-apa. Paling cuma ada AC dan power window dia belum all auto, baru yang sebelah kanan saja. Dan ini kalau misalkan kalian beli ya, terus kalian mau kulitin joknya, nggak ada salahnya. Ini juga dibikin kulit sih. Karena door trimnya itu polos aja gitu, ya. Ada ini nih jahitan palsu. Tapi bagian sini, bagian sininya itu semuanya plastik, nggak ada yang bahan-bahan soft touch. Ada Bose-nya nih tulisannya. Udah, yuk kita majuin lagi. Ini posisi duduk gua, kita turunin ya. Ini posisi duduk gua yang pas. Dan ini di tengah sini nih ada speakernya nih, bukan cuma hiasan, bisa kita pakai. Sekarang bangku baris keduanya, kita duduk ya. Ini bangku baris keduanya surprisingly dia tuh tinggi sekali ya. Jadi kaki gua ini ya bisa tertopang dengan sempurna. Biasanya kan suka agak begini gak sih? Ini bener-bener pas loh. Jadi di atasnya tinggi, dia makin turun ke bawah. Ya, ini bisa kita majukan. Ini paling mentok, masih punya space banyak. Meja juga ada buat kita makan ya sama anak-anak. Sama jet-jetannya di sini agak sedikit kurang rapi, tapi oke lah ya. Oke, maksimum 3,5 kilogram. Terus kalau kita mundurin paling mundur, ya jauh sih. Ya. Mungkin kalau anak-anak atau yang tingginya nggak terlalu tinggi, dia agak sedikit ngatung ya. Tapi buat gua sih ini udah pas banget. Tengahnya ada captain seat, pengaturan AC-nya dari sini ya, 1, 2, 3, 4. Ada USB-C, USB-C lagi ternyata, dan ada lampunya. Jadi kalau misalkan malam-malam kita mau nyolokin gampang. Sama yang gua suka, yang bikin mobil ini berasa mahal, itu AC-nya, double blower-nya tuh nggak ada jenong di sini. Dia seperti ini ya, di tengah, sama sampai ke belakang, dan semuanya sampai baris 3 dikasih lampu. Lampunya pun juga sudah LED buat titik seperti ini. Ini bagus ya. Harus diikuti sama pabrikan-pabrikan lain ya. Kirinya ada tempat sandaran tangan, kanan pun juga, tapi sekali lagi door trimnya juga masih full semuanya plastik. Ini kita naikin ke atas, oke. Kita bisa duduk dengan nyaman. Terus kalau kita recline paling mundurnya, oke. Paling mundurnya segini. Tapi oke lah. Sekarang kita mau coba bangku baris keduanya ya. Jadi kalau kita ke belakang itu bisa dua cara ya. Kita gulingin jok yang tengahnya ini seperti ini. Atau kita bisa lewat tengah sini ya. Nah kalau di belakang, aduh ini tegak sekali. Kita harus mundurin. Kita mundurin. Ini yang paling pas nih. Oke. Ini yang paling pas. Headroom masih ada ya. Legroom juga masih ada. Ya padahal ini bukan yang paling maju. Jadi kalau misalkan, coba Sen, dimajuin dong. Yang mana bang? Ini, dimajuin tengahnya. Nah, kalau depannya dimajuin, ya, kita punya legroom yang lega. Ini surprise loh, belakangnya gede loh. Gua pernah pinjem Kia Carens yang lama, harusnya dari secara dimensi itu nggak berubah, tapi gue lupa sih, tapi ini lega sekali. Ini belakang tuh lihat tuh. Dapet loh. Nggak sempit loh nih mobil. Dan di belakang sini juga nggak jadi anak tiri ya, karena lihat dong, dapat AC di bagian atas ini ya. Dan lubangnya itu nggak mirip kayak apa? Mirip kayak lubangnya Hyundai Palisade ya, sama persis. Terus ada USB-C juga, ada lampunya juga ya, cup holder, tempat naruh handphone, ada ini juga seat belt. Jadi di belakang ini cukup lega. Kanan kirinya juga nggak sempit loh. Ini sih enak loh. Tuh. Ya kena kepala gua, pas. Cakep nih. Jadi kurang lebih seperti itu Kia Carens yang baru hadir di IMS 2026 ya. Katanya yang batch pertama ini dia akan dibuat langsung di India, jadi akan masuk dengan CBU, completely built up. Nantinya mungkin kalau nggak tahun ini, tahun depan akan dirakit di pabriknya Hyundai yang ada di Indonesia sekarang ini. Karena kan secara mesin, kayak kaki itu kan mirip-mirip ya.
harusnya dengan diproduksi di Indonesia, harganya bisa lebih terjangkau. Nah, pertanyaannya, mobil ini kan yang sebelum facelift sudah ada di Indonesia. Nah, gue pengen tahu dong dari teman-teman yang sudah punya Kia Carens yang generasi sebelum ini, gimana rasanya dan bagaimana owning experience-nya. Komen di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.